Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enggar Setiawati dengan NRP 204222199 dari kelas 5C. Saya akan mempresentasikan terkait hasil evaluasi akhir semester saya tentang pengaplikasian neural network pada plan saya, yakni sistem kontrol multiparameter pada inkubator telur berbasis Internet of Things atau IoT untuk meningkatkan efisiensi proses inkubasi. Plan saya ini dilatar belakangi dari beberapa hal. Yang pertama, dengan menggunakan inkubator telur, proses penetasan telur ini bisa dilakukan dalam jumlah yang besar dan lebih terkontrol tanpa keterlibatan induk, serta mempermudah produksi unggas secara lebih efisien. Kemudian dilatar belakangi juga dengan peningkatan permintaan konsumen terhadap produk ternak. Di samping itu, pada proses inkubasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor atau hal yang akan berimbas kepada hasil inkubasi telur. Yang pertama itu pada inkubasi, pengaturan suhu sudut pembalikan telur selama inkubasi akan memiliki pengaruh yang besar terhadap daya tetas telur. Karena hal ini akan berdampak terhadap peningkatan penyerapan nutrisi dalam kuning telur serta ekspresi hormon pertumbuhan yang lebih baik pada embrio. Kemudian juga dilatar belakangi oleh adanya zat karbon dioksida atau CO2. Karena zat ini merupakan faktor penting yang bisa mempengaruhi perkembangan embrio dan kualitas anak ayam selama proses inkubasi. Selama inkubasi alami, konsentrasi CO2 di sekitar telur meningkat dari 0,05% hingga 0,9%. Sementara konsentrasi CO2 menurun dari 20,9% menjadi 20,3%. Kemudian juga dilatar belakangi adanya beberapa faktor suhu dan juga kelembapan. Kemudian selain pengendalian parameter lingkungan, keamanan fisik inkubator juga menjadi aspek penting dalam menjaga keberhasilan proses inkubasi. Salah satu potensi risiko yang sering terabaikan itu adalah safety pada kandang tempat inkubasi telur. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, sistem ini akan dikembangkan menjadi sebuah kontrol multiparameter yang memanfaatkan 5 sensor untuk meningkatkan efisiensi proses inkubasi telur. Oke, next. Untuk rumusan masalah yang pertama itu, bagaimana pengaruh kontrol parameter lingkungan seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan kualitas udara terhadap keberhasilan proses inkubasi telur, serta bagaimana sistem kontrol multiparameter dapat meningkatkan kestabilan kondisi tersebut secara otomatis. Yang kedua, bagaimana pengaruh peningkatan konsentrasi karbon dioksida atau CO2 pada periode awal dan akhir inkubasi terhadap pengembangan embrio, kualitas anak ayam, serta tingkat keberhasilan penetasan. Berdasarkan rumusan masalah tadi, ada dua tujuan. Yang pertama itu mengembangkan sistem kontrol multiparameter yang dapat secara otomatis mengatur parameter lingkungan inkubator, seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan kualitas udara untuk meningkatkan stabilan kondisi dan efisiensi proses inkubasi telur. Kemudian tujuan yang kedua itu untuk menganalisis dampak peningkatan konsentrasi karbon CO2 selama periode awal dan akhir inkubasi terhadap perkembangan embrio, kualitas anak ayam, dan keberhasilan pentasan serta mengeksplorasi mekanisme yang mendasari perubahan hormon dan metabolisme yang terjadi. Eh,
Plan saya ini didasari oleh beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama, ada temperature and humidity control system of tech egg incubator based on proportional integral derivative yang diterbitkan pada tahun 2021. Kemudian ada jurnal kedua, yakni tentang effect of different light emitting diode light during egg incubation on hatching performance and embryo development in White King Impatience yang diterbitkan pada tahun 2024. Kemudian yang ketiga, ada jurnal mengenai improving duckling hatchability and quality by optimization of egg joining angle during incubation oleh Function pada tahun 2024. Kemudian ada jurnal tentang monitoring poultry embryo development during incubation process via electro-optical signals. Itu tadi merupakan beberapa dari penelitian terdahulu yang saya jadikan acuan untuk tugas saya ini. Kemudian di sini saya menggunakan controllernya berupa Arduino Uno, serta menggunakan 5 sensor dan juga 5 aktuator. Untuk sensor yang pertama itu ada sensor PME 280 yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan karena memiliki akurasi yang tinggi. Untuk rentang spesifikasinya itu bisa mengukur dari negatif 40 derajat Celcius hingga lebih dari 85 derajat Celcius. Kemudian untuk sensor yang kedua itu ada sensor tachometer. Sensor ini berfungsi untuk mengukur kecepatan rotasi suatu objek, yang mana hasilnya berupa satuan rotasi per menit. Untuk spesifikasinya sendiri menggunakan rentang 10 sampai 9.999 RPM. Dalam proses inkubasi telur ini, sensor tachometer digunakan untuk memantau rotasi rak telur yang berputar perlahan guna mencegah embrio menempel pada cangkang dan memastikan distribusi panas yang merata. Sensor ini juga membantu menjaga kecepatan rotasi tetap konsisten dan dapat memberikan peringatan jika rotasi terlalu cepat, terlalu lambat, atau berhenti. Untuk sensor yang selanjutnya itu ada MC38. Jadi sensor ini berbasis reed switch yang berfungsi untuk mendeteksi posisi buka atau tutup suatu benda. Pada plan ini, sensor ini dipergunakan untuk memantau buka tutup dari pintu dan juga jendela. Untuk spesifikasinya ini eh, dengan resistansi kontak tegangan maksimumnya 100 volt, sedangkan resistansi kontaknya kurang dari 200 miliohm. Kemudian ada sensor LDR atau Light Dependent Resistor. Pada plan saya ini digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang ada di dalam ruang inkubasi. Dengan spesifikasi resistansi serang itu 1 kilo ohm sampai 10.000 kilo ohm. Kemudian ada sensor MQ135 yang digunakan untuk mendeteksi adanya gas CO2. Sensor ini menggunakan teknologi metal oxide semiconductor atau MOS, di mana lapisan oksida logamnya bereaksi dengan gas target untuk mengubah resistansi dan juga menghasilkan sinyal. Next, untuk aktuator yang digunakan diantaranya ada relay. Relay ini akan berfungsi sebagai saklar elektromekanik yang memungkinkan perangkat seperti ventilasi untuk diaktifkan. Untuk plan ini, misalkan sensor MQ35 mendeteksi adanya gas berbahaya,
Di dalam inkubator, maka nantinya controller akan menyuruh relay untuk membuka ventilasi udara sehingga akan terjadi proses penurunan kadar CO2 yang ada di ruang inkubasi. Kemudian aktuator yang kedua ada servomotor. Aktuator ini berfungsi untuk menghasilkan gerakan mekanis presisi dengan suhu tertentu berdasarkan sinyal PWM atau pulse width modulation. Kemudian ada heater. Heater di inkubator ini berfungsi untuk menaikkan suhu jika terlalu rendah, menjaga suhu inkubator tetap dalam rentang optimal untuk perkembangan embrio telur. Karena pada dasarnya faktor suhu ini berpengaruh sangat vital terhadap keberhasilan inkubasi telur. Kemudian untuk aktuator selanjutnya itu ada lampu. Lampu di sini berperan untuk menjaga siklus pencahayaan yang optimal. Untuk aktuator selanjutnya itu ada humidifier, yang mana aktuator ini berfungsi untuk meningkatkan kelembapan udara di dalam inkubator. Jadi, perangkat ini bekerja dengan mengubah air menjadi uap melalui mekanisme seperti ultrasonik atau elemen panas. Karena di samping menjaga temperatur, kelembapan juga sangat mempengaruhi proses perkembangan dari embrio telur. Oke, ini untuk diagram alir metodologi penelitian. Dimulai dari studi literatur, perancangan sistem, pemilihan bahan dan komponen, perancangan wiring, kemudian perancangan desain, pembuatan simulasi alat, kemudian sistem berjalan dan pembuatan laporan. Ini merupakan tampilan atau gambar dari perencanaan desain wiring yang akan digunakan pada plan ini, yang terdiri dari 5 sensor tadi dan juga 5 aktuator dengan menggunakan kontrolernya berupa STM32. Eh, Sedangkan ini merupakan eh, metode fuzzy logic yang digunakan dengan 5 kondisi untuk masing-masing 5 sensor dan juga 5 aktuator. Dan ini merupakan hasil rangkaian pada node thread. Bisa dilihat bahwasannya ini inputannya berasal dari MQTT input dan juga beberapa sensor, ya ini ada sensor BME 280 gauge, kemudian ada debug 1, ada tachometer gauge, ada MC38 gauge, ada LDR gauge, ada MQ135 gauge, function 2, dan IoT. Yang mana pada masing-masing node ini terdapat logika atau source code yang digunakan pada sistem kontrol multi parameter ini. Untuk node function 2 ini dia bertugas untuk memproses data sensor menggunakan logika tambahan seperti aturan kondisi atau algoritma tertentu sebelum mengirimkan hasilnya ke node IoT. Nah, hasil pemrosesan ini dapat digunakan untuk mengontrol perangkat eksternal, menyimpan data ke server cloud, atau mengotomatisasikan keputusan berbasis data. Kemudian ada wiring design di Walkway. Next. Nah, ini merupakan hasil dari pembacaan serial monitor di Walkway. Bisa kita lihat bahwasannya pH-nya terdeteksi sebesar 56. Nah, kemudian ini merupakan grafik hasil pengukuran pada Influx CV, yang mana dapat kita lihat grafiknya ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada fluktuatif sekali, kemudian ada yang steady.
Jadi kesimpulannya dari percobaan di atas, plan ini diharapkan bisa memaksimalkan proses inkubasi telur sehingga mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diinginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.